Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egy Mulyuna, di bawah bimbingan Ibu Dr. Neni Ruhaini SHLM, diuji oleh Ibu Dr. Hajah Yeti Sumiati SHMH. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan implementasinya terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan pasir di Kabupaten Tasikmalaya. Pertama, latar belakang. Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Namun, kegiatan penambangan seringkali merusak lingkungan. Aktivitas pertambangan pasir di Kabupaten Tasikmalaya telah memicu dampak pada lingkungan seperti longsor, banjir, dan kekeringan. Namun kegiatan usaha penambangan masih terus berlangsung sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU PLH. Identifikasi masalah yang ke-1, bagaimana kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, bagaimana implementasi pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UU PLH terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan pasir di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian analisis yang ke-1, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dalam UU PLH diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup UU PLH pada ayat 1 untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penambangan pasir di Tasikmalaya termasuk dalam kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sistem penambangan yang dilakukan terdapat ada dua cara, yaitu secara manual dan secara mekanis. Yang kedua, implementasi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Menurut UU PLH, implementasi yang tidak melebihi kriteria baku setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang apa saja wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang, yaitu pemerintah, AMDAL, dan tidak melebihi kriteria baku. Implementasi jika terdampak terhadap kerusakan lingkungan dan melewati kriteria baku, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 UU PLH Pasal 54 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut dapat dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi, cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terakhir, kesimpulan pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, implementasi jika telah terdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup dan melewati kriteria baku, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 54 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup,
pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut dapat dilakukan dengan tahapan 1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar. Yang kedua, remediasi. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, restorasi. Yang kelima, cara lain sesuai dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.